Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain, NIM 201104040007. Saya adalah mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam Winhas Jember. Oke, di video kita kali ini saya akan membahas mengenai definisi dari politik, ciri-ciri dan tujuan dari ilmu politik. Oke, simak terus ya videonya. Oke, di pembahasan kita yang pertama adalah tentang definisi dari ilmu politik. Nah, kata politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang artinya negara atau kota. Dalam negara atau kota pada zaman Yunani dulu, orang saling berinteraksi satu sama lain agar memperoleh kesejahteraan dalam hidup. Nah, politik bila disederhanakan juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan beserta prosesnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berusaha mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik. Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan saja, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita sering mendengar kata kekuasaan dan politik. Nah, kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. Namun, untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik, serta apa hubungan di antara keduanya, memerlukan pembahasan yang lebih luas dan terperinci. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri dari sistem politik. Dalam sistem politik juga terdapat beberapa ciri. Menurut David Easton yang dikutip dari buku Sistem Politik Indonesia, Pemahaman secara teoritik dan empirik, karya Dr. Andes Bedi Iriawan Maksudi MSI, berikut adalah pemaparannya. Ciri dari sistem politik yang pertama yaitu sistem politik memiliki unit dan batasan. Untuk bisa menjalankan suatu sistem politik diperlukan unit dengan proses bahu-membahu. Contoh unit yang bisa menggerakkan suatu sistem politik adalah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Ciri sistem politik yang kedua adalah memiliki input dan output di dalamnya. Input sendiri merupakan masukan dari masyarakat yang nantinya ditujukan pada sistem politik. Bentuk input dari masyarakat ini biasanya adalah berupa dukungan dan tuntutan. Secara sederhana, dukungan bisa diartikan sebagai sebuah usaha dari masyarakat untuk bisa mendukung suatu sistem politik agar bisa berjalan dengan baik secara terus-menerus. Sedangkan untuk output sendiri merupakan suatu hasil kerja dari sistem politik yang berasal dari input masyarakat atau dukungan maupun tuntutan dari masyarakat. Output bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu keputusan dan tindakan yang kebanyakan akan dilakukan oleh pemerintah. Keputusan tersebut juga merupakan implementasi dari setiap tuntutan dan dukungan yang ada. Sedangkan tindakan adalah penerapan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan hasil putusan yang telah dibuat. Ciri sistem politik yang nomor 3 adalah memiliki tempat diferensiasi. Diferensiasi juga bisa disebut sebagai pembedaan pemisah kerja. Hal ini karena tidak memungkinkan satu lembaga bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Maka dari itu diperlukan diferensiasi dalam sistem politik agar semua bisa berjalan dengan lancar sekaligus dapat terselesaikan dengan tepat.
Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai tujuan dari ilmu politik. Adanya politik tentunya juga memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai. Secara umum, ada beberapa tujuan dari ilmu politik. Yang pertama, politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah yang bisa diproses, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Yang nomor dua, politik bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah agar dapat memperoleh, mengenal, dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Dan yang terakhir, politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara. Nah, sekarang sudah jelas bahwa politik adalah suatu cara untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain yang berkaitan dengan kekuasaan dan keputusan. Demikianlah pembahasan materi yang berkenaan dengan definisi, ciri-ciri, serta tujuan dari ilmu politik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Iskandar Zulkarnain pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.